sudah ada penambahan investor baru lebih dari 1,8 juta. Pasar modal itu bisa mengakomodir tempat investasi yang inklusif. Mulailah berinvestasi. Halo Sobat IDX, saya Ruli dari Indonesia Stock Exchange. Selamat datang di IDX Talks. Di episode pertama dari IDX Talks, kita mau bahas khusus tentang kampanye terbaru pasar modal Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, Aku Investor Saham. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau nunjukin dulu satu cuplikan video berikut ini. Bapak Ibu yang kami hormati, layaknya sebuah perjalanan, satu program pengembangan pasar modal akan menjadi bekal dan tongkat estafet bagi program pengembangan berikutnya secara berkelanjutan. Dalam perjalanan ini nyata betul bahwa berkomunikasi, berinteraksi, dan bersama membangun cerita dengan investor dan calon investor menjadi hal yang sangat penting. Karena itu pada tahun 2014 diluncurkan kampanye Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal atau Genta Pasar Modal. Ibarat sebuah lonceng dalam kehidupan manusia, kampanye ini membangunkan dan mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Dan tahun 2015, orang Indonesia yang sudah terbangun kemudian diajak untuk mulai punya kebiasaan berinvestasi. Seperti sebelumnya punya kebiasaan menabung melalui kampanye Yuk Nabung Saham. Dari ajakan tersebut, investor pasar modal Indonesia tumbuh dari 281.000 investor menjadi lebih dari 11 juta investor. Lebih dari 11 juta orang Indonesia telah ikut menorehkan cerita dalam pertumbuhan pasar modal Indonesia selama ini. Untuk Indonesia, 11 juta masih kecil. Harusnya lebih banyak lagi orang Indonesia dimanapun di seluruh pelosok negeri ini bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Harusnya 11 juta itu bisa menjadi 30 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta orang Indonesia yang dengan bangga bisa mengatakan, aku investor saham. Bapak Ibu, di hari ulang tahun ke-46 pasar modal Indonesia, dengan bangga kami luncurkan kampanye baru, Aku Investor Saham. Era baru pasar modal Indonesia telah hadir. Hashtag atau tagar menjadi simbol dan pesan mengenai konektivitas, tren digital dan sosial media, partisipasi online, serta gerakan dan aksi bersama. Logo dengan tampilan huruf kapital dan font yang tebal, memiliki makna dan menampilkan kesan yang tegas serta kuat. Gestur cuan adalah bahasa universal bagi investor. Warna hijau melambangkan keuangan yang berkelanjutan. Logo condong ke kanan menggambarkan semangat moving forward. Logo ini akan menjadi milik semua karena semua bisa berinvestasi di pasar modal. Era baru kita adalah kebanggaan, inklusivitas, serta kemajuan. Inilah kampanye baru pasar modal Indonesia. Aku Investor Saham. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kampanye Aku Investor Saham.
Sebagian dari Sobat IDX pasti sudah tahu tuh, itu tadi cuplikan video launching kampanye terbaru kita, Aku Investor Saham. Hari ini kita hadirkan langsung nih, tadi yang ada memberikan sambutan dalam video tadi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bang Ruli, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Bapak di tengah kesibukannya berkenan untuk mampir nih Pak. Jadi hari ini Pak, Sobat IDX mau tahu lebih banyak nih Pak tentang kampanye ini. Mungkin sebagian sudah lihat juga di sosial media kita, tapi kita mau coba gali lebih dalam sedikit ya Pak ya. Boleh Pak? Silakan. Silakan. Baik Pak, kita mulai ya Sobat IDX. Baik Pak, untuk yang pertama nih Pak, kampanye ini kan diluncurkan di Agustus tahun lalu Pak ya, 2023. Kenapa sih Pak harus diluncurkan kampanye ini dan bedanya dibanding kampanye-kampanye sebelumnya apa Pak? Begini Bang Ruli, Ya. Bursa Efek Indonesia atau secara umum pasar modal Indonesia dari waktu ke waktu memang punya kampanye untuk memberikan awareness kepada publik tentang keberadaan pasar modal Indonesia. Jauh sebelum ini kita punya kampanye Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal atau kita singkat dengan Genta Pasar Modal. Genta Pasar Modal. Nah, sesuai dengan fungsinya, kampanye Genta Pasar Modal itu untuk membangunkan publik, menyampaikan kalau ada investasi pasar modal. Kemudian setelah itu kita punya kampanye Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham. Kampanye itu mengajak masyarakat secara lebih luas untuk menjadi investor. Nah, di bulan Agustus tahun 2023 kemarin, Bursa Efek Indonesia kembali meluncurkan kampanye baru, yaitu Aku Investor Saham. Kampanye ini untuk meneruskan kampanye-kampanye yang sudah ada sebelumnya. Nah, dan kampanye Aku Investor Saham ini untuk menyampaikan kepada publik yang sudah menjadi investor kalau mereka sepatutnya bangga sudah menjadi investor. Kepada yang belum menjadi investor, kampanye Aku Investor Saham ini menyampaikan pesan inklusivitas. Artinya, pasar modal adalah untuk semua orang. Untuk semua orang Pak ya? Siapa saja, di mana saja orang Indonesia sekarang sudah bisa mengakses pasar modal Indonesia sebagai investor saham. Juga memberikan pesan kemajuan. Ya, sebagai investor tentu kita menatap masa depan dengan lebih optimis. Pesan-pesan itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat mengenai kampanye Aku Investor Saham ini. Baik Pak, semenjak diluncurkan Pak dari Agustus tahun lalu sampai hari ini Februari Pak ya, kira-kira dampaknya gimana nih Pak ke perkembangan investor ataupun ke transaksi pasar modal Pak? Nah, kalau kita lihat pertumbuhan investor sejak tahun 2023 sampai saat ini sudah ada penambahan investor baru lebih dari 1,8 juta investor. Sehingga total investor yang ada di pasar modal kita saat ini adalah 12,3 juta investor. Dan 5,3 juta diantaranya adalah investor saham. Nah, jadi dengan kampanye ini kita bisa menggugah publik, mengajak lebih banyak lagi masyarakat Indonesia untuk menjadi investor saham. Banyak Pak ya? Ternyata dalam waktu berapa bulan saja sudah sampai jutaan Pak ya? Benar-benar. Kemudian Pak, ada pesan juga nih Pak, kebanggaan tadi ya Pak, sempat disebutkan. Mungkin Sobat IDX juga mau tahu Pak, memangnya, ya ini yang baru Pak ya, yang belum jadi investor. Memangnya apa sih Pak kebanggaan jadi seorang investor saham Pak? Begini, seorang investor saham adalah orang yang menginvestasikan dananya pada saham suatu perusahaan. Dan dana yang diinvestasikan ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dan secara kolektif, perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ini akan berkontribusi kepada pembangunan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, secara langsung dan tidak langsung, investor saham atau investor pasar modal
ini berperan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Dan satu hal lagi, dengan menjadi investor saham, ini akan memperkuat basis investor retail domestik kita. Dan dengan basis retail investor atau investor retail perorangan yang kuat, itu akan menjadikan pasar modal kita solid. Ya, kita ingat beberapa belas tahun yang lalu, pasar modal kita sangat dikendalikan oleh investor asing. Kalau investor asing masuk, saham kita naik. Investor asing keluar, saham kita turun. Ya, sekarang basis investor lokal kita sudah cukup kuat. Sehingga porsi investor lokal kita, baik retail maupun institusi lokal kita, itu sudah mendominasi. Lebih dari 60% transaksi itu adalah dari investor lokal kita. Dan ini membuat pasar modal kita menjadi lebih stabil. Ya, karena keberadaan investor domestik ini kuat. Ya, dan di negara-negara yang investor domestiknya kuat, itu pasar modalnya memang menjadi lebih stabil. Itulah kebanggaan yang bisa dimiliki oleh kita semua bersama-sama, seluruh investor Indonesia, kalau kita sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi, dan juga kita adalah basis dari pasar modal kita. Basis dari pasar modal Indonesia, Sobat EDX. Ya. Jadi, kalaupun misalnya ada goncangan ekonomi di luar, mungkin sentimennya jadi nggak terlalu berasa kalau sekarang, Pak ya? Ya, sentimennya tentu tetap ada. Tetapi lebih solid. Lebih solid sekarang. Ya. Tuh, berkat kampanye terbaru kita loh, teman-teman Sobat EDX. Terus, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Ya. Kan mungkin kita juga udah dengar nih Pak, selain saham, di pasar modal Indonesia kan ada obligasi, ada reksadana gitu Pak. Terus kalau pertanyaannya, kenapa sih Pak harus spesifik di saham Pak? Langsung ada di itunya Pak, aku investor saham. Kenapa nih Pak? Ya, kalau kita melihat data Bang Ruli, ya data menunjukkan kalau investasi saham adalah salah satu investasi yang memberikan tingkat pengembalian paling tinggi. Oh, oke. Ya, dan memang hakikatnya investasi saham ini adalah investasi jangka panjang. Jangka panjang. Dan dalam jangka panjang, investasi saham memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibanding dengan investasi lainnya. Nah, itulah yang menjadi keunggulan dari investasi saham. Ya, untuk itu memang kita dorong sebanyak mungkin, terutama anak-anak muda, untuk mulai berinvestasi sekarang, sehingga nanti di hari tuanya itu investasinya sudah bertumbuh, sudah berkembang. Oke. Untuk jangka panjang Pak, tapi kalau seandainya nih Pak, kalau teman-teman, kalau Sobat EDX misalnya punya profil risikonya itu untuk jadi seorang investor Pak jangka pendek, apakah boleh Pak investasi di saham? Sebenarnya boleh saja. Boleh Pak ya? Ya, sebenarnya kuncinya adalah di skill. Oke, skill. Ya, untuk menjadi seorang investor, kita harus punya skill. Kita harus punya keahlian. Keahlian itu salah satunya adalah keahlian untuk melakukan analisis. Untuk seorang investor jangka panjang, tentu lebih cenderung harus memiliki skill untuk melakukan analisis fundamental. Ya, tetapi untuk seorang investor yang berorientasi jangka pendek atau yang lebih dikenal dengan trader, silahkan saja, asalkan juga punya skill. Ya, untuk seorang investor jangka pendek harus punya skill untuk analisis teknikal, misalnya. Nah, selama punya skill, selama kita paham profil risiko kita, silahkan saja. Apakah kita mau berorientasi jangka yang lebih pendek atau jangka panjang? Silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Baik Pak, dari berbagai macam profil risiko tadi Pak, apakah artinya pasar modal Indonesia itu terbuka untuk semua orang Pak? Pasar modal itu bisa mengakomodir. Siapa saja. Siapa saja bisa jadi investor ya Pak? Iya. Nggak ada syarat tertentu Pak ya, misalnya harus pendidikan seperti S1, S2 atau apa gitu Pak ya?
Atau pekerjaannya harus yang gimana gitu, nggak ada syarat khusus gitu Pak ya? Pasar modal adalah tempat investasi yang inklusif. Artinya bisa ada yang berpendapat hanya bisa orang dengan latar belakang pendidikan ekonomi. Ya. Tidak harus demikian. Tidak harus. Ya, jadi setiap orang yang ingin menginvestasikan dananya dengan berharap tingkat pengembalian yang baik ke depan, itu bisa mempelajari investasi di pasar modal. Oke. Saya menggarisbawahi kata mempelajari. Mempelajari. Karena ini harus dipelajari. Betul, setuju Pak. Bukan sesuatu yang menjanjikan keuntungan instan. Betul. Bukan sesuatu yang menjanjikan keuntungan yang pasti. Tidak, tetapi ini adalah sesuatu yang harus dipelajari. Yang tadi itu punya skill tentang analisis, baik fundamental maupun teknikal. Dan itu harus dipelajari. Baik Pak. Kemudian kalau Sobat EDX bertanya nih Pak, ya. Kalau saya Pak, seperti yang digarisbawahi tadi Pak ya, saya mau mempelajari skill-skill tadi Pak, ya. Analisis fundamental maupun teknikal, kira-kira bisa belajar di mana sih Pak? Nah, kalau dari Bursa Efek Indonesia, kita menyediakan tempat belajar yang kita sebut dengan sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal. Ya, untuk mencari tahu kapan dan di mana sekolah pasar modal itu dilakukan atau diselenggarakan, bisa cek ke sosial media dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Bisa juga menghubungi kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada di 29 kota. Wah, banyak kita Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Bisa juga mendatangi galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang saat ini ada lebih dari 880 galeri. 800. Yang sebagian ada di perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Silahkan cek jadwalnya, silahkan cek di mana lokasinya, dan silakan mendaftar dan ikuti sekolah pasar modal. Betul, setuju Pak. Jadinya nggak cuma daftar tapi ikuti ya Pak ya. Ikuti. Baik Pak, nanti setelah teman-teman Sobat EDX yang baru belajar sudah kira-kira udah pede nih, udah paham nih tentang instrumennya, tentang risikonya. Kemudian kira-kira nih Pak, untuk teman-teman yang baru, Bapak ada pesan nggak nih Pak untuk teman-teman investor baru atau misalnya masih jadi calon investor gitu Pak? Untuk calon investor, ya anak muda khususnya Pak, sebaiknya punya investasi. Sebaiknya punya investasi apapun. Ya, kita bicara investasi secara umum dulu. Oke. Ya, ada kata bijak yang mengatakan punya investasi itu berisiko. Oke. Tetapi lebih berisiko lagi kalau di hari tua kita tidak punya investasi sama sekali. Ya, jadi kita harus punya investasi. Harus punya. Pahami diri kita, pahami profil risiko kita, dan salah satu alternatif investasi yang bisa kita lakukan adalah investasi di pasar modal. Pasar modal. Karena investasi di pasar modal adalah inklusif untuk semua orang. Investasi di pasar modal bukanlah investasi yang membutuhkan dana investasi awal besar. Banyak kesalahpahaman di publik yang menyatakan kalau investasi di pasar modal itu adalah harus dimulai dengan uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saat ini saya kira dengan uang puluhan ribu rupiah sudah bisa mulai menjadi investor di pasar modal. Tetapi sebelum berinvestasi di pasar modal, pelajari dulu. Pelajari skill tadi Pak ya? Apa manfaatnya, apa risikonya, ya, kemudian baru mulailah berinvestasi. Dan terus belajar. Kemudian lakukan investasi dengan perencanaan yang baik, dengan disiplin yang baik. Mudah-mudahan investasi kita di pasar modal ini akan tumbuh dan berkembang terus. Ya. Gitu teman-teman Sobat EDX. Jadi kalau izin Pak ya, kalau saya boleh bantu rekap nih teman-teman. Ada 3P, mungkin teman-teman lihat juga di media sosial Bursa Efek Indonesia. Paham, punya, pantau. Nah tadi Bapak udah sebutkan panjang kali lebar ya Pak ya.
pahami manfaatnya, pahami risikonya, pahami juga profil risk masing-masing kita. Kemudian setelah paham, punya. Nah, tadi disebutkan juga kalau pasar modal Indonesia itu inklusif, artinya ya terbuka untuk teman-teman semua, nggak memandang teman-teman dari ekonomi ataupun tidak, atau misalnya teman-teman yang kerja di keuangan ataupun enggak, semuanya terbuka, semuanya bisa jadi investor. Kemudian pantau. Nah, untuk bagian pantau ini, teman-teman juga mungkin bisa pakai aplikasi Pak ya, dari Bursa Efek Indonesia Pak ya, namanya IDX Mobile. Betul Pak, kita bisa pantau juga teman-teman pakai IDX Mobile, dan tentunya nanti teman-teman juga bisa pantau lewat perusahaan sekuritas atau anggota bursa yang menjadi tempat teman-teman berinvestasi. Demikian Bapak, terima kasih banyak penjelasannya Pak. Semoga teman-teman Sobat IDX semakin semangat, semakin belajar lagi, semakin niat lagi nih Pak ya, bukan cuma FOMO gitu Pak untuk berinvestasi, khususnya investasi di saham. Terima kasih Pak, terima kasih sudah hadir, senang sekali berdiskusi dengan Bapak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak. Terima kasih Bang Ruli. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikian Sobat IDX, terima kasih sudah menyaksikan IDX Talks episode pertama. Kalau teman-teman ada usulan yang menarik untuk dibahas di episode berikutnya, boleh taruh di komen. Kemudian jangan lupa follow semua sosial media Bursa Efek Indonesia untuk jadi bagian dari Aku Investor Saham dengan pakai IDX Mobile, karena urusan masa depan harus terdepan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Saya Ruli dari Indonesia Stock Exchange.